Halo, salam e-commerce. Dengan saya Dr. Hendra. Kita memulai summary of e-commerce. Kita bicarakan mengenai konsep dan model bisnis dari e-commerce ya. Saya ringkas aja hari ini. Kita mulai aja. Pertama adalah apa sih komponen kunci ya utama dari model-model bisnis e-commerce. Nah, ingat ya bahwasanya model-model bisnis e-commerce ini secara efektif ya menyentuh 8 elemen ini. 8 elemen yang perlu disentuh. Pertama seperti di entrepreneurship ya, value propositions. Ya, e-commerce kira-kira apa sih yang spesial dari e-commerce? Apakah ini bisa di personalization seperti Facebook ya, bisa ditargetkan ke orang-orang tertentu ya. Customization bisa disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan. Convenience membawakan kemudahan. Reduction of output product search, okay. Pengurangan waktu dalam pencarian produk dan juga biaya pengiriman. Apakah ini value proposition Anda? Kadang-kadang orang bilang mengatakan ini adalah your positioning. Boleh, oke. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu dalam menyampaikan, menawarkan produk maupun jasanya memenuhi kebutuhan pelanggannya. Apa sih value propositionnya? Ya, apa misi Anda? Apa visi Anda? Alright, what is the value proposition? Yang kedua, model penghasilannya, revenue model. Ingat bahwasanya bagaimana perusahaan merencanakan mendapatkan uang untuk operasionalnya sehari-hari. Ya, kebanyakan e-commerce model penghasilan e-commerce, termasuk yang di dalamnya model iklan ya dari perikanan, model subscription atau pelangganan, transaction fee model biaya transaksi. Setiap transaksi akan kena biaya. Sales model penjualan, setiap penjualan dapatkan keuntungan. Affiliate model tenaga kerja ya, sales ya, affiliate. Lalu yang ketiga, komponen kunci dari model bisnis e-commerce adalah kesempatan pasar. Kita melihat bahwasanya potensi penghasilan dalam sebuah perusahaan yang diharapkan ya, dalam sebuah market space ya. Kalau Anda ingin nilai elektronik apa yang sedang menguntungkan? Ada potensi penghasilan nggak di sana? Batik misalnya, baju tekstil misalnya. Anda ingin batik ya, batik yang gimana? Apakah high class, low class, middle class, up to you ya. Ini market opportunity namanya ya. Anda mendapat penghasilan. Keempat adalah lingkungan persaingan, competitive environment ya. Pesaing baik langsung maupun tak langsung yang menjalankan bisnis yang sama di dunia maya, di market space ya, di dunia virtual ini. Termasuk berapa banyak sih ada pesaing Anda dan seberapa menguntungkan mereka sekarang nih. Anda perlu mengukur hal tersebut ya. Lalu yang kelima itu adalah keunggulan utama ya, keunggulan bersaing ya. Competitive advantage. Inilah faktor yang membedakan bisnis dari pesaingnya, membawakan dia untuk menyediakan barang dan jasa yang jauh lebih hebat, lebih superior ya, bahkan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Itulah competitive advantage. Nah, yang keenam itu adalah market strategy, strategi pasar. Ini perencanaan yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang menggarisbawahi bagaimana caranya ingin memasuki pasar virtual dan menarik perhatian konsumen supaya datang traffic dan ada transaksi dan terus berulang-ulang ya. Baik, yang ketujuh adalah perkembangan sebuah perusahaan, organizational development. Proses ini menjelaskan bahwa seluruh fungsi dari sebuah bisnis ya, bisa fungsi marketing, fungsi operasional, fungsi pengantaran, fungsi HRM, HRD ya, sumber daya manusia, dan juga keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas ya, dan juga proses merekrut dan juga menggaji karyawan yang cukup kuat. Inilah organizational development ya. Perlu diingat, tanpa manusia sumber daya tidak akan bisa berjalan, tanpa fungsi yang bisa berjalan tidak akan bisa berjalan juga. Management tim manajemen, orang yang mengelola, orang yang mengatur ya. Ini kelompok orang ini yang dijaga untuk membimbing perusahaan supaya ngapain? Perusahaan wajib tumbuh, ekspansi kalau bisa. Inilah komponen kunci, 8 komponen kunci utama dari model bisnis e-commerce, yaitu yang pertama value propositions, revenue model, market opportunity, competitive environment, competitive advantage, market strategy, organizational development, management team.
Baik, kita menuju ke yang berikutnya. Apa sih model bisnis B2C, bisnis to consumer itu gimana? Dari bisnis langsung ke konsumen. Yes. Kalau dalam marketing mixnya yang tradisional, place-nya itu langsung dia mengkat ya jalur distribusi dari pabrikan langsung ke konsumen akhir gitu ya. Yes. Jadi ada beberapa ya memang bisnis model bisnis yang memang dipakai dalam arena e-commerce B2C ya. Kalau dalam Indonesia B2C itu yang terkenal misalnya apa? Benar sekali, ada Blibli, ada Lazada, ada Bineka, Zalora, Belanja, Dino Market, Carrefour, Alfa Online dan sebagainya. Nah, kebanyakan model yang terbesar-besar termasuk dalamnya seperti ini. B2C bisnis model seperti apa sih? Yang pertama portal. Memang nggak disebutkan di sini ya, portal. Banyak sekali perusahaan ini. Portal ini menawarkan alat pencarian yang sangat luar biasa kuat, alat pencarian, search tools. Ditambahkan sebuah paket yang terintegrasi campuran antara jasa beserta konten. Biasanya memakai kombinasi subscription, berlangganan. Jadi kalau Anda ingin berlangganan, Anda bayar dulu, maka namanya portal ya. Atau yang mendapatkan penghasilan dari advertising revenue, ya, iklan. Ada yang berdasarkan transaction fee. Mungkin secara umum mungkin bisa specialized, misalnya portal. Contoh kedua, model bisnis kedua dari B2C adalah e-tailer, yaitu eceran, pengecer, tapi dalam bentuk elektronik, online. Inilah bentuk pengecer dari online dari yang tradisional. Dari tradisional menjadi online ya. Jadi bukan artinya Anda adalah pengecer tradisional, Anda buka e-commerce, belum ada penjualan sama sekali ya sudah 6 bulan, Anda termasuk e-commerce, tidak. Ya, ingat hal tersebut. Ini benar-benar mengecer melalui online doang, tidak ada offline-nya. Termasuk dalamnya virtual merchant, pedagang-pedagang virtual di dunia maya, mereka cuman online retail store only, ingat only, hanya penjual eceran secara online, retail online ya. Nah, brick and click e-tailers, para pengecer brick dan click ya. Ini adalah saluran distribusi online bagi sebuah perusahaan yang juga mempunyai toko fisik tradisional ya. Namanya brick and click e-tailer. Jadi kalau punya offline, punya online, dua-duanya jalan, namanya brick and click e-tailer. Lalu ada juga pedagang katalog merchant. Ini adalah versi online dari katalog pemasaran langsung, ya. Dan juga pabrik-pabrikan yang menjual langsung ke konsumen. Wah, betul-betul mengkat itu semua online ya, tanpa pendistributor besar, tanpa pengecer, tanpa grosiran, semua di-cut biayanya jauh lebih murah ya ke konsumen. Baik, yang ketiga namanya adalah content provider. Penyedia konten ya, jasa penyedia konten. Jadi perusahaan-perusahaan yang hiburan dan juga informasi ini menyediakan konten digital khusus untuk dunia maya. Misalnya di blog, website, application, sosial media. Khususnya memakai iklan, bantu Anda mengiklankan. Subscription, bantu Anda membuat orang menjadi berlangganan. Affiliate referral fee revenue model atau model penghasilan dana dari affiliate ya. Anda menjual barang dan jasa menawarkan afiliasi. Orang-orang yang sanggup memberikan referral mereka terjadi penjualan, Anda berbagi penghasilan Anda dengan para afiliasi ya. Lanjut, transaction broker transaksi. Ini adalah transaksi penjualan online ya, proses penjualan transaksi online yang memakai model transaksi fee revenue ya, penghasilan berbasis biaya transaksi. Jadi setiap transaksi besar kecil itu diambil persenannya, transaction based model. Yang kelima, market creator. Ini memakai internet teknologi IT dan juga untuk menciptakan sebuah pasar yang membawa pelanggan, baik itu pelanggannya bisa penjual, bisa pembeli bersama-sama. Mereka datang bersama, market creator ya. Itulah market creator. Dan khususnya memakai model transaksi fee revenue ya. Contohnya aja adalah Alibaba misalnya ya. Lanjut, service provider jasa.
ini menawarkan jasa secara online. Ada nggak menawarkan jasa secara online? Oh, banyak sekali ya. Kelas online, ya, guru.com dan sebagainya ya. Belum lagi dokter.com, halodoc ya dan sebagainya. Community provider, penyedia komunitas, menyediakan komunitas online ya, seperti orang-orang yang memang sama ya, untuk supaya berkawan, bergaul, berbagi informasi. Jadi penghasilannya dihasilkan dari iklan, dari biaya referral dan juga berlangganan. Itulah model bisnis dari B2C. Ada 8 ya, 7 ya, 3, 6, 7. Portal, e-tailer, content provider, transaction broker, market creator, service provider, dan community provider. Dan kalau B2B business model, ini yang dipakai sampai saat ini ya, termasuk dalamnya ada e-distributor, distributor online. Mereka ini menawarkan produk secara langsung kepada bisnis secara individu atau toko-toko langsung ya. Jadi yang namanya e-distributor. Ada yang namanya e-procurement ya, khususnya untuk pembelian secara elektronik. Ini perusahaan yang menciptakan pasar digital untuk ribuan dari pembeli maupun penjual. Namanya e-procurement. Oke. Jadi misalnya Groupon, Living Social. Kalau di Medan itu namanya Deal Jawa, e-procurement. Penjual pembeli semua kumpul bersama ya, e-procurement, membeli ya, menawarkan. Baik, exchange ini secara independen, secara sendiri dimiliki oleh digital marketplace, untuk bahan-bahan yang langsung ya, khususnya untuk grup-grup industri yang vertikal. Industri vertikal itu langsung ya, exchange, pertukaran aja, B2B business model ya. Misalnya Anda perlu menghasilkan kacamata, Anda perlu kacanya, Anda perlu perlu kacanya, Anda perlu bahan bakunya kaca sudah pasti ya, dan yang produksi kaca, langsung aja nama exchange. Ada namanya industri konsorsium. Ini gabungan bisnis yang mirip-mirip bersama-sama. Mereka bergabung karena merasa biaya iklan tersebut lebih murah dan resikonya lebih murah kalau lebih kecil ya, kalau misalnya bergabung bersama-sama. Ini adalah industry owned vertical digital market ya, pasar digital vertikal yang dimiliki oleh industri ya. Industri tertentu mereka bergabung bersama-sama membentuk konsorsium. Private Industrial Network ini ya, jaringan industrian swasta. Jadi ini berkoordinasi ya, supply chain mereka ya, bahan baku mereka dengan beberapa partner bisnis mereka. Nah, kita juga perlu memahami apa yang namanya konsep dan strategi yang bisa dipraktikkan dalam e-commerce ya. Dalam e-commerce itu ada beberapa dampak utama terhadap lingkungan bisnis ya, dan telah berdampak ya. Pertama adalah struktur industri ya. Apa itu struktur industri? Secara alamiah, siapa sih pemain-pemain dalam industri tersebut, dan juga kira-kira kekuatan ya, tawar-menawar mereka yes, dengan basis, dengan dasar ya, kompetisi ya di antara persaingan mereka. Seberapa barrier to entry, seberapa besar tantangan mereka untuk masuk ya, halangan tersebut untuk masuk ya. Dan juga ancaman terhadap barang-barang yang substitusi ya, misalnya handphone, laptop bisa digantikan handphone ya misalnya, dan sebagainya. Strength of suppliers, kekuatan dari para pemasok barang. Bargaining of power of buyers, dan juga kekuatan dari para pembeli ya. Ini adalah struktur dari industri yang perlu dipahami. Lalu juga perlu dipahami juga industry value chain, jaringan nilai industri. Artinya jaringan itu adalah dari rantai bahan baku sampai ke konsumen. Industri tersebut seperti apa? Ini adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh industri, dari supplier, pemasok barang, manufacturers, pabrikan, memproduksi barang dan jasa, transporters, orang mengantar barang, distributors, orang mendistribusikan barang, dan juga retailers dan juga pengecer. Mereka ini semua adalah value chain ya, di dalam industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi ya, maupun jasa yang sudah jadi, dengan mengurangi minimnya informasi, mengurangi cost of information, dan juga ada transaction cost. Dengan digital semuanya bisa terjadi.
ya cost information dan ada transaction cost itu bisa dikurangi. Lalu ada firm value chains. Oke, ini adalah kumpulan aktivitas dilakukan oleh sebuah perusahaan, satu perusahaan, untuk menciptakan sebuah produk final dari yang bahan baku dengan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Ini firm value chain harus dipahami juga. Lalu ada business strategy. Ini adalah kumpulan perencanaan untuk mencapai yang namanya hasil jangka panjang yang luar biasa pada modal yang ditanamkan dalam sebuah perusahaan dengan menawarkan cara yang unik ya supaya membedakan barangnya, mendapatkan keunggulan dalam hal biaya, ya, bisa berkompetisi secara global, berkompetisi di pasar yang ceruk pasar gitu ya, maupun segmen-segmen yang produk tertentu. Baik, sampai di sini dulu saya dengan Dr. Hendra. Sampai jumpa.